Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi kemarin yang telah dipelajari mengenai virtual control system dan juga Git lalu GitHub. Nah, langsung aja. Nah, di sini kita pindah dulu ke folder F. Lalu kita ketikkan versi GitHub kita dengan mengetikkan sebuah git min version gitu. Nah, di sini terlihat bahwa Git kita itu versi berapa, yaitu 2.48.1 gitu kan. Nah, lalu wait, ini belum pindah. Nah, ini udah pindah. Nah, habis itu kita langsung aja kita membuat sebuah folder dengan mengetik sebuah git init, lalu dilanjut dengan nama folder video. Nah, instalasi empty git repository. Kita telah membuat sebuah folder di dalam git repository yang berisikan kosong dengan nama video gitu. Nah, lalu kita bisa lanjut ke dalam file. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah memiliki file berupa nama video. Di sini kita membuat sebuah teks dokumen dengan format txt. Lalu kita di sini Wahyu 1. Nah, setelah kita buat, kita cek dengan menggunakan dir. Kita harus pindah dulu ke folder yang tadi kita buat sebelumnya. Jadi video. Nah, baru kita dir. Terlihat di sini ada satu file. Kalau misalnya di sini kita mau tambahin file lagi, nah, terlihat bahwa sekarang udah ada di dua file. Tadi yang sebelumnya hanya satu file, sekarang menjadi dua file. Nah, terus kita lanjut ke file ya. Karena di sini kita sudah menjelaskan sebuah pembuatan folder seperti di awal, kita hanya memasukkan di mana penyimpanan yang mau kita pakai gitu. Kalau di sini kan saya ingin menggunakan F sebagai penyimpanan Git saya gitu kan. Nah, lalu saya pindahkan ke dalam Git, lalu di sana kita membuat sebuah Git repository dengan mengetikkan sebuah sintak berupa git init, lalu nama foldernya mau apa gitu kan. Nah, habis itu kita buat file di dalam folder tersebut berupa txt, .py, ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, setelah sudah, ini kita masuk ke tahapan file. Jadi di dalam file itu ada 3 status. Namun kita di sini mau lihat dulu git status. Nah, di sini kita masuk ke dalam file status yang bernama modify, yaitu perubahan. Jadi di sini segala perubahan itu terjadi gitu kan, dan ditandai dengan berwarna merah ini. Terus ini jika dia masih berwarna merah di dalam perubahan tersebut, artinya dia belum ditandain dan juga belum dipost ke dalam commit, sehingga itu bisa menimbulkan yang nantinya kehilangan file tersebut gitu kan, yang telah diubah. Kita di sini akan menandai sebuah file tersebut dengan cara git add. Bisa pakai titik, bisa pakai add all, bisa pakai nama filenya langsung. Karena di sini saya memiliki dua file, makanya di sini saya memakai titik saja. Astagfirullah. Git add titik. Nah, di sini teman-teman bisa pakai titik ataupun add all, itu sama aja, nggak apa-apa. Untuk menandakan semuanya. Nah, ketika sudah kita tandain semua, ketika kita klikkan git status gitu kan.
maka semua file yang tadinya merah ini kita sudah tandai menjadi warna hijau. Alright. Nah, di sini kita berada di tahapan stage. Stage ini hanya menandai, tidak menyimpan di dalam commit. Lalu bagaimana ya cara kita untuk bisa tahu bahwa commit sudah commit atau belum? Nah, di sini kita masukkan dulu ke dalam sebuah commit file-file tersebut yang telah kita buat tadi yang masih berwarna hijau ini dengan cara git commit min m. Terus apa nama perubahannya? Karena di sini tidak ada perubahan, artinya kosong. Ya sebenarnya basing, teman-teman mau bikinnya kayak mana gitu kan, mau dikasih nama perubahan 1, perubahan kosong ataupun yang lainnya itu nggak masalah. Nah di sini kita sudah memasukkan file-file yang tadi itu ke dalam commit. Nah lalu setelah membuat commit, maka untuk mengecek apakah kita sudah mengcommit file-file kita bisa kembali ke git status. Nothing to commit, tidak ada yang perlu di commit. Nah, setelah commit selesai, di sini saya ingin membuat beberapa perubahan. File. Yuk save. Nah, setelah kita membuat perubahan, kita sama aja. Kita kembali ke git status. Kita ngelihat mana yang file belum kita yang mengalami perubahan gitu kan. Nah, di sini kita lihat tadi kan kita mengubah di file Wahyu 1 kan. Dengan menambahkan nama Wahyu gitu. Nah, itu terlihat bahwa di sini yang dirubah adalah file Wahyu 1, sedangkan yang file Wahyu 2 ini tidak termodified. Jadi tidak masuk ke dalam modified file status modified gitu ya. Kita git add lalu kita git commit untuk mengcomitnya kembali ke dalam sebuah git repository. Perubahan 1. Nah, di sini sudah terjadi satu kali perubahan. Yang pertama tadi masih kosong, file kosong yang kita commit. Lalu sekarang ini adalah file yang telah kita beri nama tadi yang namanya Wahyu. Lalu kita sudah commit sekarang. Nah, terus kita melihat gitu kan dengan history commitnya itu ngapain aja gitu kan. Kita bisa memanggilkan git log. Nah, di sini terlihat bahwa yang awal ini yang saya beri kursor itu di bagian ini kosong. Ini juga yang pertama kali itu adalah kosong. Terus yang perubahan terakhir itu adalah perubahan 1. Nih, commitnya adalah perubahan 1. Dan kenapa di sini ada headmaster sedangkan di sini tidak? Headmaster itu artinya menandakan dia paling atas atau paling terbaru lah. Nah, gitu. Setelah kita membuat file-file tersebut, kita sekarang ke GitHub. Ya, di sini sudah masuk ke GitHub saya, klik new untuk membuat sebuah repository. Nah, di sini kita bisa buat basing. Sini saya ingin Wahyu 1 2 3. Di sini saya membuat nama repository dengan Wahyu 1 2 3 dengan nama 1 2 3. Di sini kita bisa membuat repository ini public atau private gitu. Karena ini saya ingin membuatnya menjadi public, maka saya publikkan saja. Namun kalau misalnya teman-teman cuma mau private juga bisa gitu. Lalu create repository. Nah, setelah kita awal membuat repository, bakalan mendapatkan sebuah link HTTPS. Nah, kita ingin mensinkronkan sebuah Git dan juga GitHub yang mana nantinya
kita ketika sudah membuat perubahan di dalam file itu kita bisa upload tanpa membuka GitHub gitu. Dengan cara apa? Kita di sini git remote app GitHub paste. Nah, biasanya kalau misalnya baru awal itu teman-teman semua bakal disuruh login gitu ke dalam sebuah authorizer dari GitHub-nya. Nah, karena di sini udah, lalu kita bisa yang tadinya kita simpan ini file-file saya ini, file-file saya yang ini, itu bisa kita langsung upload ke dalam repository yang telah kita buat tadi dengan cara git push GitHub master. Kita tunggu. Nah, down gitu ya. Lalu setelah kita sudah nge-push, ini artinya kita git push GitHub master itu merupakan sebuah command untuk kita mengupload dari Git ke dalam GitHub yang telah kita buat tadi. Nah, di sini terlihat bahwa kosong. Kita bisa refresh. Dan lihat yang tadi kita buat sekarang sudah ada gitu. Terus kita lihat commit-nya apa aja. Nah, kita komparasikan atau kita sinkronkan. Benar nggak sih? Nah, di sini terlihat bahwa di dalam GitHub commit yang pertama adalah kosong, sama kosong, dan perubahan satu gitu. Nah, lalu setelah itu kita bisa juga menggunakan git clone TPS. Git clone di sini berguna untuk kita mensinkronkan. Jadi misal di GitHub itu versi terbaru, yang di lokal itu kalau nggak salah, maaf, ini kalau nggak salah dia bakalan yang di lokal itu yang di online itu akan menyesuaikan yang di lokal. Tapi kita harus nge-upload ulang gitu. Kita hanya di sini mensinkronkan saja. Nah, habis itu sudah. Ada yang terakhir yaitu menggunakan yang namanya git pull. Nah, git pull ini merupakan sebuah cara kita mengambil file terbaru yang ada di dalam sebuah repository dengan mengetikkan sebuah git pull. Terus lalu di sini kita pastekan repository mana yang mau kita ambil gitu. Telah siap. Dan mungkin segitu saja. Oh, satu lagi. Kan kita sudah ngepost nih di GitHub kan. Kita mau coba bikin lagi deh. Di sini perubahannya. Tirta. Nah, git terus terjadi modifikasi. Lalu kita mau menambahkan ini ember git repository wahyu. Nah, ini kita sedang mengubah dan di sini diperingati gitu kan.
Tapi ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bisa git commit. The most similar tidak sama. Oh, M-nya kebanyakan. Git commit dan 3. Nah, sini sudah. Lalu kita langsung git push untuk mengupload ulang. Git push GitHub master. Nah, sudah. Yang sebelumnya perubahannya hanya 1 gitu kan. Sini tadi kita mengetikkan perubahan 3. Maka yang terjadi ya ada 3 gitu kan. Ya, mungkin segitu aja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exit.